Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puja, puji, dan syukur tak lupa kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali rasanya saya Yuslinda Wesa Nurahim dapat diperkenankan juga diizinkan menjadi pembawa acara atau Master of Ceremony dalam acara pada pagi hari ini, yakni bimbingan teknis penyusunan administrasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka Guru Pendidikan Agama Islam Zona 1 Jenjang SD MI. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai prosesi acara pembukaan pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucap basmalah. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur yang diwakili oleh Kepala Seksi Kurikulum, Peserta Didik, Pengembangan Karakter dan Penilaian Bidang Pembinaan SD, Bapak Muhammad Syaiful Imron SPD MSI. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Kutai Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Iskandar Yusuf SAG MA dan kawan-kawan narasumber, serta panitia dan peserta BIMTEK. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kutai Timur. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Shirley. Jaga
Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Suwardi. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan kegiatan bimbingan teknis pada pagi hari ini oleh pengurus AKPAI kepada Bapak Arbani SPDI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur yang saat ini diwakili oleh Bapak Kasih Kurikulum dan Evaluasi Bapak Ahmad Syaiful Imran SPD MSI. Yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Iskandar Yusuf dan kawan-kawan, serta seluruh guru PAI yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berhadir di acara bimbingan teknis penyusunan administrasi kurikulum merdeka bagi guru pendidikan agama Islam jenjang SD tahun 2023. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya melaporkan kegiatan ini. Pertama, kegiatan ini dari sudut pandang saya adalah kegiatan pertama, Pak. Kegiatan pertama yang khusus dipanggil itu guru PAI. Dulu pernah kegiatan bersama dengan guru-guru kelas waktu kurikulum merdeka, dipanggil semua guru dulu ya. Tapi untuk guru PAI baru kali ini. Tepuk tangan. Ya, terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bapak yang sudah berkenan menyelenggarakan kegiatan ini. Besar harapan kami bahwa kegiatan ini dapat berdampak bukan hanya kepada peningkatan profesionalisme guru, tetapi juga berdampak kepada perbaikan proses pembelajaran di kelas ya. Kegiatan ini diikuti oleh 145 guru berasal dari zona 1, Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Bengalon, Rantau Pulung, dan Teluk Pandan. Saya berharap teman-teman yang hadir di sini dapat mengambil ya pelajaran yang ada yang dilaksanakan pada 26 sampai 29 November ini, dan mudah-mudahan ya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar ya sampai selesainya. Mungkin itu saja, saya mewakili panitia terakhir ya mengucapkan permohonan maaf jika dalam penyelenggaraannya nanti terdapat kekurangan. Semoga harapan kita guru-guru PAI ya bukan hanya zona 1 tetapi juga di zona-zona yang lain, zona 2, 3 dan 4 juga bisa berkesempatan mengikuti kegiatan yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau kemarin ada bimbingan teknis untuk pembatik ya, yang diundang adalah ketua KKJ dan sekretarisnya, dan itu dilaksanakan dari zona 1 sampai zona 4. Mudah-mudahan kegiatan ini ke depannya ya bukan yang pertama dan terakhir ya. Semoga di tahun-tahun ke depannya masih ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Dan kalau bisa melibatkan seluruh guru yang ada di seluruh zona yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan juga Ibu hadirin yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, demikian laporan yang telah kita dengarkan secara bersama, dan tak lengkap rasanya jika kita datang dalam suatu acara namun hanya dibuka dan juga disambut oleh pembawa acara atau master of ceremony saja. Maka dari itu selanjutnya mari kita dengarkan secara bersama sambutan sekaligus pembuka acara bimbingan teknis penyusunan administrasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka Guru Pendidikan Agama Islam Zona 1 Jenjang SDMI oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur yang kali ini diwakili oleh Kepala Seksi Kurikulum Peserta Didik Pengembangan Karakter dan Penilaian Bidang Pembinaan SD kepada Bapak Muhammad Syaiful Imron SPD MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang terhormat Ustaz Iskandar Yusuf SAG MA selaku narasumber pada kegiatan kita kali ini beserta tim fasilitatornya, ada Ustaz Arbani, Ustaz Mas Hayat, Ibu Ustaz Fuad, ya, Ustazah Astuti dan lain-lain yang insya Allah akan membantu Bapak Ibu dalam mempermudah materi di kegiatan kita kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sepantas selayaknya seyogyanya kita selalu mematrikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di dalam kalbu kita, karena dengan anugerah, ya, kekuatan, kesehatan yang diberikan, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam satu tujuan yang mulia, yakni mengembangkan diri kita untuk menunjang kegiatan kita, kewajiban kita selaku guru pendidikan agama Islam. Yang kedua kalinya kita aturkan sholawat dan salam kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah uswah kita, teladan kita, guru besar kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dini wa dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya sebelum saya menyampaikan beberapa hal, ada menyampaikan salam dari Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kepala Bidang, karena pada saat ini kegiatan ini harus diselesaikan di penghujung tahun, karena 2 minggu harus sudah selesai, sehingga beberapa kegiatan ini bersamaan. Maka pejabat dari bidang pembinaan sekolah dasar ini tidak bisa hadir bersama-sama karena ada kegiatan di Bali dengan pengawas dan kepala sekolah penggerak, itu belajar tentang sekolah penggerak, ya, secara nasional, studi tiru di sana. Kemudian Bu Rani selaku kasih kelembagaan Sapras juga harus memantau atau ikut rombongan ke Bandung dalam rangka studi tiru bagaimana
kemudian berlanjut juga ada di Sangatta, masih menyelesaikan buku muatan lokal bahasa Kutai yang sekarang juga bersama-sama. Nah, itu sehingga kepala bidang kita juga masih harus bertahan di Balikpapan karena putri beliau pada saat ini masih dalam keadaan sehat, tapi syukur alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu sekalian mengalami perkembangan dan kita doakan mudah-mudahan cepat pulih sehingga beliau bersama-sama kita semua untuk saling mengembangkan pendidikan khususnya di Kabupaten Kutai Timur, sehingga beliau memerintahkan saya untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh bahagia saya dan juga deg-degan. Kenapa begitu? Karena saya berdiri di guru yang bukan sembarang guru, karena saya ingat guru saya bilang semulia-mulianya orang itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah, di depan saya ini pasti sudah namanya guru agama jadi mengajarkan walaupun hanya satu huruf hijaiyah itu sudah luar biasa. Makanya alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk berhadapan langsung di sini. Dan apalagi tadi ketua panitia, saya terenyuh, ini baru pertama kali terenyuh itu juga merasa berdosa saya. Iya, kenapa? Saya ini tapi menangani SD baru lama sih, sebelumnya SMA, SMK, kemudian di SD. Saya beranggapan itu karena namanya guru agama Islam. Kemudian kalau dilihat insentifnya di Kemenak, Nah, saya kira sudah ada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang masih di Kemenak, ternyata tidak. Nah, maka ketika ada proposal kemarin ada pentas PAI, laksanakan. Kemudian ada masuk lagi walbanya lisan, Pak, bagaimana kurikulum untuk PAI? Kita belum pernah dari dinas, karena saya pernah menyambut dari biaya mandiri katanya. Karena setiap ini dari APAI, itu katanya ada kemandirian, tapi itu luar biasa. Artinya kemandirian untuk membiayai dirinya sendiri sebagai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya itu luar biasa. Maka ketika belum, ya sudah ada administrasi itu, jangan guru yang lain, laksanakan zona 1. Seandainya ini tahunnya masih panjang ya zona berikutnya, tapi karena ini di penghujung zona 1 dulu, nanti dilanjutkan. Nah, kemudian pesan saya, ini ada Pak Arbani ini luar biasa. Dia juga menyusun buku ulok juga, makanya dia harusnya berkumpul di sana, tapi karena beliau ini juga fasilitator tarik ke Samarinda, biarkan, kita harus berbagi kekuatan di sana, ini di sini juga harus ada. Nah, oleh sebab itu Pak Arbani nanti membuatlah sebuah program yang saya dikasih ide, artinya proposal yang detail untuk kegiatan tahun 2024. Meskipun nanti di anggaran ininya murni ada, pasti ada anggaran tambahan di penghujung ini. Maka supaya ingat harus tertulis dan harus diingatkan, Jadi kalau tidak tertulis, tidak diingatkan, itu kadang orang lain
yang lain, kelompok-kelompok yang lain juga mempunyai kepentingan yang sama, sehingga hubungan silaturahmi antara pengurus APAI, kemudian pengurus KKG, PAI harus benar-benar ya. Nah makanya ketika bilang ini pertama kali, ya Allah, saya ini 2017, sekarang 2000 berapa ini, berapa tahun, hampir 6 tahun itu ya mengurusi SD ya, sebelumnya SMA. Kok padahal saya ya datang-datang, tapi ya memang anggaran sendiri. Saya pikir tidak butuh dinas pendidikan kan yang mandiri kan. Oh lain dia, saya bilang memang lain guru agama ini, dia bisa membiayai dirinya sendiri, nggak mengajukan gitu ya kan. Ya kurang ini, kalau maksud saya itu harus mengajukannya itu jangan satu di ini, kadang di KB itu bukan lupa, ketinggalan gitu, kadang kelewat, itu harus ditembusi, ditembusi. Ketika kita rapat itu oh ini ada dari kelompok guru PAI ini ada ndak, nah ini saling membawa proposalnya. Insya Allah tahun 2024 ada juga staf saya yang saya katakan sudah dicatat nanti, karena ini kewajiban kita ya, apalagi kurikulum merdeka dimensi P5 yang pertama adalah ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, dan ini tugas semua guru, tetapi paling tidak tugas utama yang prioritas adalah dari guru agama, dan ini perlu. Nah, itu bahagianya saya, sedihnya saya ketika satu kali maju. Dan yang saya takutkan itu juga kalau saya bicara ini ada salah, itu terus Bapak Ibu salah, itu takut, karena Bapak Ibu makomnya guru agama itu kan luar biasa. Nanti prasangkanya, karena kita tahu bukankah prasangkamu ada padaku, pada Tuhan, tapi kalau Bapak Ibu, maka saya inginnya Bapak Ibu berprasangka baik ya, walaupun ini baru pertama, mudah-mudahan nanti ini pertama aja, besok tidak ada lagi. Nah, begitu. Bapak ini guru agama ya, saya takut itu begitu ya. Jadi kalau tadi pertama, mudah-mudahan ini jadi saksi yang menyaksikan Bapak Iskandar Yusuf. Dia sama dengan saya minum air di Malang, cuma beliau di IAIN di Malang sampai S2, saya di IKIP sekarang jadi Universitas Malang. Jadi ya, jadi orang Kalimantan ke Malang ya. Nah, jadi luar biasa. Sekarang beliau kalau saya lihat kurikulum vitae-nya, S3-nya di UINSIS ini. Nah, anak saya di situ. Ya, mudah-mudahan bisa seperti Ustadz Iskandar Yusuf, bisa sekolah terus ya. Nah, makanya saya kemarin agak malam itu harus ngantar dulu ke sana, kos-kosan sana, baru ke sini sudah mulai, ya sudah pembukaannya besok pagi saja ya kan, lebih seger gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mendengar dari paparan walaupun awal sudah luar biasa, beliau menyampaikan ya, belum ini hari ini lebih luar biasa lagi. Oleh sebab itu mohon untuk dicermati. Bapak Ibu yang saya hormati, intinya Bapak Ibu pada kesempatan ini keluar dari zona nyaman. Saya kan bilang bahwa anggapan itu menjadi doa. Saya kemarin kan Pak ini ya gini-gini aja, jangan itu menjadi hal sehingga apa yang diputuskan oleh pemerintah itu pasti ada hal sudah dipikirkan ya, sehingga kita harus berusaha untuk melaksanakan kebijakan. Jadi apalagi sudah P3K atau PNS, salah satu tugasnya adalah melaksanakan kebijakan atasan pemerintah
Jadi pertama kita harus selalu husnudzon, kemudian melakukan apa yang harus dilakukan dengan sekuat kita. Ya, karena apa? Karena saya takut ketika ada pelatihan, ada apa, tidak merubah perilaku, ya. Padahal kita sudah mengeluarkan dana apa, ya, beberapa sumber daya dan lainnya. Ketika pulang, ya begitu aja, hanya mendengar, tapi tidak merubah sikap, tindakan, implementasi di sekolah. Ya, kita sadari, jadi ketika kita pandemi itu, nah banyak intervensi per episode ya, sampai 20 mungkin sudah tambah lagi apa-apa yang harus dilakukan. Ya memang kalau dipikirkan itu ribet sekali, tapi kita harus tenang. Apa yang harus kita lakukan adalah ya semaksimal mungkin menerjemahkan dari kebijakan itu dengan apa? Dengan hal yang kita miliki, potensi yang kita miliki, sehingga ada betul-betul ada perubahan. Jangan menganggap bahwa selalu kalau ganti menteri ganti ini nanti gitu lagi. Akhirnya tidak ada satupun karya Bapak Ibu, karena apa? Menganggap tidak ada gunanya perubahan itu. Tidak bisa begitu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang perlu kita pahami bersama dengan perubahan ini. Apa sih kok kita bisa berubah terus? Nah, ya memang perubahan itu keniscayaan. Perubahan itu ya sejatinya ya abadi. Kita yang harus menyesuaikan, ya. Jadi di sini ada 3 hal, maka harus bergerak. Maka tidak ada program yang namanya guru cerdas, tidak ada. Yang adanya adalah guru penggerak. Artinya semua harus dinamis, tidak boleh statis. Harus bisa menjadi katalisator perubahan transformasi pendidikan yang lebih maju. Semua harus punya begitu, maka disebut guru penggerak. Nah, untuk jadi guru penggerak itu harus ada modalnya. Mana bisa kita bergerak kalau tidak ada modal? Berdagang tidak ada modal ya bingung, semua tidak ada modal ya bingung, ya kan? Nah, makanya modalnya dikasih pelatihan seperti itu modal. Kalau dilakukan secara ikhlas, secara teratur, insya Allah akan ada manfaatnya. Tapi kebanyakan kadang sudah gitu mengeluh ini gini, ya. Nah, akhirnya apa? Tidak ada yang masuk faedahnya. Nah, ya, jadi memang itu sudah disiapkan. Artinya kalau kita mau bergerak, ya memang harus modal. Ya, modal itu ya ikut programnya, mungkin apa dan lain sebagainya. Terus diimbaskan, bergerak terus, dinamis sifatnya. Artinya apa? Artinya semuanya bisa berubah asal ada kemauan, gitu ya. Jadi bergerak terus. Nah, oleh sebab itu dari program itu sebenarnya ada beberapa poin. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini memberikan pengetahuan, semangat untuk kita. Yang pertama poin, ya harus ini di satuan pendidikan harus meningkatkan dengan kurikulum ini, meningkatkan hasil belajar berupa peningkatan literasi dan numerasi. Satu itu. Kalau di dalam satuan pendidikan yang Bapak Ibu pimpin, literasi agama itu apa? Ya kemampuan untuk bisa dari sumber belajar itu memberikan pemahaman, kemudian dilakukan, baru dia dikatakan literasi. Dilakukan itu dijadikan implementasi. Contoh kalau dalam pendidikan, misalkan di situ ada dilarang membuang sampah. Nah, kalau anaknya masih membuang sampah sembarangan, berarti tidak literate. Walaupun dia bisa membaca. Nah, yang disebut literasi di sini adalah memang kemampuan
kemampuan untuk menyerap sumber-sumber ya bahasa-bahasa atau bacaan-bacaan dan mampu memahaminya, kemudian dilakukan dengan sepenuh hati makna daripada bacaan tersebut, barulah itu literat. Nah, itu harus meningkat. Kalau dituntut siswanya meningkat, maka wajib gurunya itu juga harus literat, harus literasi, harus banyak baca buku. Makanya pemerintah Kabupaten Timur, mohon maaf, dengan insentif dan lain sebagainya, maka ada kewajiban di situ untuk menyisikan, untuk itu meningkatkan, entah membeli buku bacaan, pendamping, pergi kemana, apa-apa, untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu literasi maupun numerasi. Nah, numerasi ini adalah kemampuan mendekat simbol, perbandingan, perhitungan, numerik itu. Dua kekuatan itu yang akan mendasari kita, mendasari anak kita dalam menuntut ilmu. Ya, nah, saya punya pengalaman ketika ada guru menulis soalnya itu begini, apa hukum asal nikah? Ini terjadi, ya. Jadi terjadi, semua sekolah anak itu menjawab haram, ya kan? Ada sebagian menjawab mubah, ada sebagian menjawab wajib. Terus mana yang betul? Akan gitu. Nah, tergantung kepada kemampuan penyajian kita, literasi kita. Ya, nah, buat soal aja bisa menjebak kayak begitu. Maka ketika ditanya, kok banyak haramnya, padahal kunci jawabannya mubah. Gitu. Soal semua bodoh. Nah, padahal yang bodoh itu bukan muridnya, ya kan? Jadi karena membaca itu. Loh, kenapa ditanya? Kenapa jawabanmu haram? Dijawab, asal nikah sama kambing. Jangan gitu, tapi masuk. Gimana cara membuat soal yang baik? Kalau tidak pernah membaca cara membuat soal, trik-trik membaca soal yang baik, nah itu. Jadi itu pernah terjadi. Nah, kemudian, anak saya pintar semua, soalin kok bisa ini. Padahal bunyinya apa? Berikut, perhatikan firman Tuhan berikut ini. Nah, gini, firman Allah berikut ini. Ya, jadi ada ditulis Arab. Ayat di atas termasuk firman Tuhan, ya, firman Allah. Gak tahunya sudah dikasih tahu di atasnya. Sunnah apa-apa gitu, dijawab, sudah mau maknai, padahal di atasnya ditulis, tidak sadar dia gurunya. Nah, seperti itu, walaupun ini sepele, tetapi hal-hal seperti ini kadang informasi pemahaman soal, ya, termasuk hal-hal yang lain. Maka butuh sesuatu itu, butuh pegangan, butuh framing, panduan, administrasi itu harus dilakukan. Bapak Ibu sudah paham pasti kalau kita ini hidup ini apa yang harus dipegang. Mesti ada aturannya, Quran, ya, hadis, ijtima, dan lain sebagainya. Bapak Ibu paham, berarti harus ada aturannya. Sama seperti mengajar, harus ada aturannya, harus tertata administrasinya. Kalau di sini waktu Pak, saya tadi ada yang mengatakan saya di prank, itu kadang saya itu ini guyon atau sungguhan, ya. Oh, Pak Ibu ini kok serius ya, kan? Enggak, saya takutnya ketika ada mengadakan di prank berarti dibohongi. Nah, sekarang kita bertanya kepada diri kita, apakah ketika membuat modul ajar itu sesuatu yang berat? Apakah seberat mengangkat orang yang ini, Bapak Ibu? Saya melihat tukang itu, saya tidak menyepelekan. Berapa hari mengangkati? Hanya 75.000 per harinya. Bapak Ibu suruh membuat modul ajar saja yang ini, kalau
dilihat, itu kan kalau menurut saya itu lebih ringan kalau Bapak Ibu serius mengetahui caranya menulis. Yang susah itu karena tidak mencoba dengan serius. Nah, kalau sudah mencoba berarti harus apa? Membaca gimana cara membuat modul, apa itu capaian CP, apa itu TP, apa itu ATP. Kalau sudah paham, itu sama seperti menulis surat cinta. Nikmat. Lah Bapak Ibu kalau membuat itu tidak dinikmati, ya menjadi prank betulan. Janganlah. Artinya kalau itu keluar betul-betul, itu berarti apa yang sudah kebijakan dikeluarkan bermiliar-miliar itu tidak bisa menyentuh nanti. Berarti yang kita sentuh, kenapa saya tidak bisa membuat modul ajar, misalkan gitu. Ditanya pada diri kita, oh apa sih modul ajar intinya? Oh harus menerjemahkan ini. Apa bedanya? Pertanyaannya, apa bedanya kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka? Ya banyak, ada yang jawab yang bermacam-macam. Salah satunya itu kalau kurikulum 13 kan terpisah-pisah, ada KI-KI. Kalau kurikulum Merdeka itu enggak, itu satu kesatuan, tidak ada terpisah-pisah, mana inti yang pengetahuan, mana itu yang sosial, mana itu yang religius, mana itu tidak bisa. Jadi sebuah kompetensi itu satu kesatuan sehingga menjadi capaiannya saja, CP-nya baru tujuannya, tidak bisa dipisah-pisah. Itu sudah masa orang mau menilai ini tidak bisa. Kompetensi itu ya, saya berdiri di sini ada kompetensi bahasanya, kemampuan ininya, macam nggak bisa dipisah-pisah gitu. Jadi semacam itu ya. Nah, maka ditemukan, kemudian dibuat RPP tidak ada, ganti modul ajar karena sudah diteliti. Nah, sekarang dengan pelatihan ini harapan saya itu tidak lagi menjadi prank gitu loh. Maksudnya tidak lagi menjadi beban, nikmati. Ya, jadi seperti itu. Makanya saya tak ikut ke sana. Saya mau ketemu guru agama. Nanti kalau dalam penelitian Monef nanti terjadi setelah pelatihan nanti dilatih lagi terus apa-apa yang diajukan nanti pelatihan apa itu menambah meningkatnya ini ya saya luar biasa. Artinya negara kita ini negara besar, mayoritas muslim. Jadi benar-benar harus terjadi hal yang punya marwah, punya martabat di dunia gitu loh. Ya, artinya bangsa-bangsa lain itu menghormati kita. Jadi begitu ya Bapak Ibu yang saya hormati. Saya enggak menyalahkan apa ini enggak. Karena saya tahu ketika saya pernah mengisi pertanyaan di tinggi saya berapa. Sana saya tanyai, kalau menurut penelitian Bapak tinggi saya berapa? Berbeda-beda. Makanya seseorang menyebutkan alasan yang berbeda terhadap tinggi saya ketika saya tanya, karena letaknya ada yang dekat, ada yang jauh, ada apakah karena berbeda apakah di sana salah? Ya enggak, karena yang sana jaraknya memang jauh, yang sini dekat. Maka tergantung dari sudut mana dia melihat. Nah itulah yang namanya diferensiasi. Ada perbedaan, tapi perbedaan itu adalah sebagai sudut pandang lebih kayanya dari sebuah ilmu, begitu. Nah makanya Bapak Ibu literasi numerasinya ditingkatkan. Karena secara logika kalau guru literasi numerasinya segini, anaknya itu begini, kecuali anak itu yang mempunyai kelebihan, dia akan meloncati gurunya. Tetapi kalau anaknya segini-gini aja, makanya gurunya harus dinaikkan supaya anaknya bisa mengejar, menarik gitu. Nah begitu, itu sudah hukum alam sebab akibat. Kalau gurunya tidak mengembangkan
mengembangkan, anaknya ya segitu-gitu aja. Apalagi kalau di rumahnya tidak ada dukungan dari orang tua. Nah ini harus kita sadari bersama. Maka guru harus mempunyai cita-cita juga untuk menguatkan dirinya supaya kompetensinya tinggi, anaknya akan ngikut seperti itu. Yang berikutnya ini ya ini salah satu pembukaan sekaligus materi kebijakan. Dirangkai. Setelah itu kan selesai sudah kan tugas dinas pendidikan. Jadi saya kita semua, bukan saya aja, semuanya, kita semua termasuk saya, kita harus menanamkan perubahan itu sebuah keniscayaan dimanapun dan kapanpun dan dalam keadaan apapun kita harus selalu berbuat untuk lebih meningkatkan kualitas. Ya, saya walaupun pincang-pincang saya nggak bisa naik kalau nggak memegangi, ya tidak apa-apa. Saya tidak malu, sini minta pegangan tangan, tidak masalah. Yang penting kita ada usaha untuk berjuang. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, kurikulum merdeka yang harus kita lakukan adalah pembelajaran berfokus pada peserta didik. Apa yang dimaksud berfokus pada peserta didik? Berarti peserta didik sebagai subjek, sehingga kalau menjadi subjek maka pola pembelajaran kita, mindset kita, paradigma kita harus berubah, ya harus berubah. Nah makanya harus berpusat pada siswa. Kenapa? Karena siswa ini yang memang harus mengerti, harus bisa berinteraksi dengan materi, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kalau berfokus pada siswa, berarti Bapak Ibu harus mengenal siswa-siswanya supaya terjadi pembelajaran diferensiasi, karena setiap siswa itu memiliki keberbedaan berbeda. Karena apa? Ya, karena memang mereka dilahirkan dengan bermacam-macam orang tua, keturunan dan lain sebagainya, dan bermacam-macam latar belakang secara lingkungannya, sehingga Bapak Ibu tidak main-main kalau ngajar, harus ini anaknya siapa, ini gimana caranya, golongan darahnya apa, itu pengaruh, gennya ini siapa, itu pengaruh. Sehingga itulah kita begini loh, diferensiasi sama seperti perusahaan katakan perusahaan sampo. Untuk konsumen yang kaya dan tidak jalan-jalan, dibuatlah sampo yang ukuran besar, pakai botol. Kenapa? Dia tidak pergi kemana-mana, dia akan beli itu, uangnya banyak, tidak disiapkan. Lah kok ada yang suka pergi dan diperkecil, ada yang tidak punya duit, dibikin saset. Begitu, bukan hanya itu laku nggak laku, pokoknya sopu ya ngono nggak bisa begitu. Itu maka melihat betul pangsa pasarnya. Oh ini begini, oh di daerah sana sukanya itu mandi di sungai, berarti sampo apa yang dipakai. Sana pakai shower, berarti bagaimana, diteliti sehingga membuat produk-produk laku. Lah kadang bangsa kita kalau ini sudah nggak usah seperti ini, kita ikhlas, ini sudah rezekinya, kan gitu, kadang begitu. Tapi gimana sama menghadapi siswa ini, kayak apa ya cara mengemasnya pendidikan saya itu, berfokusnya kepada siswa tersebut. Seperti itu. Nah nanti insya Allah dengan beliau hadir di sini dengan teman-teman, kita akan membuat ini, tapi dipahamkan dulu, kemudian administrasi, ada aplikasi. Nah saya takutnya juga, saya diskusi dengan Mas Haris itu, saya takutnya aplikasi itu nanti di dalam LHP laporan hasil belajar siswa itu kan ada aplikasi, kalau ini akhirnya deskripsinya sama padahal orangnya berbeda.
Karena aplikasi, karena tidak mau menulis saja. Nah, saya takutnya itu. Aplikasi itu hanya untuk membantu. Harusnya ya, wah capek Pak menulis. Ya gimana ininya, kan di ketik itu. Saya takutnya itu dapat 97 misalnya sama. Sama deskripsinya, padahal belum tentu pencapaiannya. Karena apa? Karena mungkin bab-babnya apa-apanya. Makanya saya khawatir nanti kalau dikasih aplikasi itu tidak melakukan penelitian betul, cuma hanya pokoknya masukkan ada keluar sendiri. Akhirnya satu kampung Prabowo kok bodoh. Padahal anakku kan begitu ya. Itu juga harus dipahami betul nanti kalau diajari misalkan ini bahwa itu hanya sebagai alat bantu. Ya, berarti Bapak Ibu harus belajar betul tentang apa itu modalitas yang kemarin itu, modalitas itu yang auditorial, kinestetik, kemudian visual, mana yang visual, mana yang ini. Karena saya punya pengalaman ketika auditorial, anak itu tidak melihat, dia ya mirip kalau kayak Gus Dur itu ya, dia bangun tidur gini, ininya itu tajam, bangun ditanyai ya bisa jawab, nyambung. Ada anak yang gitu, gini aja, lihat gini. Nah itu ternyata dia masang telinganya, ya kuat ininya, ya. Ada yang bergerak-gerak aja itu karena kalau nggak gerak dia nggak nyaman. Coba kalau ada ciri-ciri kinestetik, kalau nelpon itu tangannya mesti gini, jalan. Nah, itu ada yang itu sudah ini gini, ya makanya harus bervariatif ngajarnya, kadang keluar outdoor kayak apa supaya gerak ini untuk mengakomodir dari kesiapan, mengakomodir bakat minat itu, pembelajaran diferensiasi. Oh semuanya, jadi seneng, enak loh diajar bapak ibu guru itu. Kadang dengan main peran, kadang dengan apa, tidak selalu menjelaskan begitu ya, jadi macam-macam. Nah itu perlu literasi. Ya, Bapak Ibu baca lagi dua tadi ya. Pertama tingkatkan literasi numerasi, yang kedua pembelajaran harus berpusat kepada anak atau siswa ya. Kemudian Bapak Ibu berikutnya Bapak Ibu semua yang terkait di dalam sekolah harus menciptakan yang namanya lingkungan kondusif, lingkungan yang inklusif, lingkungan yang menyenangkan. Mau pinter kayak apa kalau anaknya masuk sudah lingkungannya banyak pembulian, tidak bisa pinter-pinter. Kenapa? Karena anak itu ketika penyerapan otak itu dipengaruhi oleh emosinya. Ini pernah saya tulis juga, tapi saya tidak pernah mendokumentasikan di media. Tapi ditulis, ya mohon maaf, saya ingat betul, saya itu memori saya duduk di sini, saya di sini nah, ditanyai pada waktu lomba pemilihan pengawas tingkat provinsi untuk masuk ke nasional. Dia di sini, ingat betul ini disekat-sekat. Lama saya tidak ke sini, ya namanya kalau tidak ada keperluan, ada pertanyaan tadi enak mana tidur di hotel sama di rumah, jawabannya kan tetap di rumah, kecuali terpaksa katanya. Ya. Walaupun itu kan tadi sudah berarti rumahku surgaku itu betul. Iya betul kan? Iya. Nah, kalau di sini aja tadi saya kedinginan tadi malam, kalau di rumah enggak. Betul ini. Nah, saya ingat di sini, ya makanya saya masuk itu, ya Allah saya ingat di sini, dites di sini, ya ketika itu, ya, alhamdulillah, nah, memang rezeki itu enggak kemana. Pada saat itu provinsi itu mengeluarkan hadiah untuk yang berprestasi. Pada saat itu saya mewakili pengawas,
itu hadiah kalau saya lihat itu paling besar pada masa saya. Ya, bukan apa. Zaman dulu saya itu ini bukan apa, ini anu aja, informasi aja supaya semangat. Ya, itu pada waktu itu hadiah saya 25 juta. Iya betul. Dulu itu tahun berapa itu? 2014. Saya sudah dapat itu. Begini, gaji saya aja baru 2 juta, ini berapa tahun ini? Betul. Pas kaya-kayanya, maksudnya itu nggak tahu ya. Di provinsi itu, di kabupaten dapat 9, di ini dapat 25, di nasional ketemu Pak Susilo Yudhoyono. Nah, akhirnya apa? Jadi kenangan itu, alhamdulillah saya bikinkan kontrakan sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Iya. Akhirnya apa? Ngalir sendiri duitnya, kan ada yang ngontrak. Tiap bulan ngalir sendiri, nggak usah bekerja. Hanya mikir menulis apa masuk akal, ini ditanyain dijawab, nah selesai. Nah itu makanya saya ya Allah, Bapak saya masuk ke sini ingat betul. Nah tahun 2014 ketika saya jadi pengawas, kemudian habis jadi pengawas nggak tahu-taunya dipanggil terus dikasih SA menjadi kepala seksi. Ya saya tidak pernah apa-apa, pokoknya dinikmati hidup ini ya. Nah berjalan ya. Seperti itu. Nah maka Bapak Ibu harus menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif kalau mau umurnya itu maju jalan. Walaupun gurunya pintar-pintar, tapi kalau lingkungannya tidak mendukung, tidak akan pernah. Ya, jadi itu tuh 2, 3. Yang keempat, yang terakhir, karena guru ini harus bergerak, itu Bapak Ibu harus menjadi katalisator setiap perubahan baik di lingkungan Bapak Ibu secara mikro kecil maupun nanti secara besar supaya mempunyai visi-visi yang sama. Jadi kalau satu gini ya bolehlah, perbedaan itu boleh, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat malah macet malah ini dalam pelaksanaan kurikulum. Maka harus ada sifat diri menjadi katalisator. Katalisator mempercepat, kalau dalam kimia itu mempercepat reaksi gitu kan. Ya, tanpa dia berubah reaksinya, dia hanya mempercepat aja. Jadi kayak saya misalkan, saya orang Jawa Timur ke sini untuk mempercepat, saya tidak akan mungkin menjadi orang Dayak atau orang Bugis atau Bugis, tetap saya dengan logat medoknya, tidak apa-apa. Nah, itu ya, jadi diusahakan semuanya menjadi sifat katalisator, mempercepat proses terhadap transformasi pendidikan yang lebih maju. Bapak Ibu yang saya hormati, para ustadz-ustadzah ya, saya alhamdulillah ya bisa menyampaikan ini supaya apa? Supaya kita sama-sama berjuang ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu ya. Saya berangkat ke sini itu ada berita duka, padahal orangnya itu besar ya, itu staf di dinas pendidikan. Lah karena katanya kenapa meninggal, sering lembur, pekerjaan banyak, ini menurut ini ya, masuk angin apa, berapa hari dirawat rumah sakit meninggal dunia. Iya betulan. Makanya apa yang harus kita lakukan dari hari ke hari, bahkan dari detik, dari saat ini harus kita mencoba bersama-sama dengan sekuat tenaga kita berbuat yang terbaik. Terus semangat terus. Dan Pak Argani saya pesan nanti dibuat program untuk tahun 2024 kalau memang ini
dengan agama ini ya jadi bahaya. Maka oleh sebab itu pendidikan agama ini harus kita kawal terus. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan dengan seizin yang hadir di sini, maka izinkan saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknik penyusunan administrasi kurikulum merdeka untuk pendidikan agama Islam jenjang sekolah dasar pada zona 1 Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur saya nyatakan resmi dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam pemaparan penuturan ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syaiful. Boleh untuk diberi tepuk tangan sekali lagi Bapak dan juga Ibu. Iya, demikian tadi kita sudah saksikan secara bersama dan juga sudah kita dengarkan secara bersama pembukaan dan juga sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Syaiful. Semoga banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan ke depannya dan juga semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya Bapak dan juga Ibu hadirin yang berbahagia, agar acara kita pada pagi hari ini tambah dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberkahi serta diridhoi, maka selanjutnya adalah prosesi pembacaan doa. Dan pembacaan doa akan dipimpin juga dipandu oleh Bapak Mas Hayat SPDI MPD. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah untuk memohon keberkahan dan kelancaran kegiatan kita. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan izinkanlah saya untuk memandu bacakan doa. Dan sebelum kita berdoa, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran ala hadiniyah wa kullu natin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada pagi hari ini kami semua guru PAI Zona 1 Kabupaten Kutai Timur berkumpul, berhimpun di tempat ini untuk mengikuti BIMTEK, yaitu penyusunan administrasi kurikulum merdeka. Dengan rasa tawadhu kami menyusun jari jemari, mensucikan hati, dan menengadahkan kedua telapak tangan dengan seraya bermunajat kehadirat-Mu ya Ilahi. Oleh karenanya berkahi dan rahmati segala kegiatan yang akan kami laksanakan dengan penuh.
Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Zat yang maha pembuka lagi maha pemberi pengetahuan. Sekeras-kerasnya batu karang akan terkikis oleh air walaupun terkadang setetes demi setetes. Oleh karenanya, bukakanlah kalbu dan basirah kami untuk menerima ilmu-ilmu dalam bimtek ini sebagai bekal dalam menjalankan tugas dan amanah kami. Ya Allah, Ya Ghaffar, Zat yang maha pengampun, sedalam-dalamnya lautan tak sedalam noda dan kesalahan kami, setinggi-tingginya gunung tak setinggi noktah dan dosa kami, sebanyak-banyaknya buih di lautan tak sebanyak kehilapan dan kebandalan perilaku kami. Oleh karenanya, ampunilah kami ya Rabb, orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin kami khususnya yang mengurusi di bidang pendidikan, karena ampunan-Mu lebih besar daripada apapun yang ada di bawah langit. Ya Allah, Ya Sami', Ya Basir, Zat yang maha mendengar dan maha melihat, terimalah bisikan dan rintihan hati kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan juga Ibu hadirin yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, demikian telah kita saksikan secara bersama prosesi pembukaan acara bimbingan teknis pada pagi hari ini. Dan kami berharap semoga ilmu-ilmu yang nantinya akan dibagikan selama beberapa hari ke depan bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat meningkatkan pengetahuan kita ke depannya dan juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita tutup acara pembukaan pada itu dijawab dengan kata grecek 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 beneh. Boleh? Boleh. Tangannya boleh sambil dikepal. Kemudian dikedepankan. Jadi kalau misalnya nanti saya bilang Kutai Timur, boleh direspon dengan grecek 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 bener. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Kalau begitu mohon izin untuk berdiri terlebih dahulu. Iya. Kita berdiri supaya agak seger. Boleh untuk diregangkan badan-badannya mungkin. Iya, oke, sudah siap Bapak dan juga Ibu? Siap, kita mulai. Kutai Timur. Sekali lagi, Kutai Timur. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Kami silakan untuk kembali duduk kembali Bapak dan juga Ibu. Iya, baik. Demikian prosesi acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Saya Irsanda Wesenur Rahim selaku pembawa acara atau Master of Ceremony memohon maaf apabila ada kata-kata, perilaku yang kurang berkenan. Namun sebelum saya mengatakan salam penutup, saya juga memiliki pantun Bapak dan juga Ibu. Boleh direspon dengan kata grecek lagi? Boleh? Ya, dan kalau misalnya kita sudah sampai di bait terakhir, boleh diberikan tepuk tangan yang meriah, kemudian direspon dengan kata grecek bener. Baik, bisa? Boleh? Boleh. Oke, mohon izin kita mulai. Wisata budaya Pampak ada di Samarinda. Ya, Pantai Kenyamukan ada di Sangatta. Oke, demikian prosesi pembukaan acara. Mari kita lanjutkan dengan semangat yang membara. Bapak dan juga Ibu, saya Irsanda Wesenur Rahim pamit undur diri. Wassalamualaikum.